NIM 3520100061, mahasiswa Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Ini adalah video presentasi daripada tugas mata kuliah Ekonomi Teknik dengan tema konsep bunga. Ya, di sini tugasnya adalah mereview jurnal, dan jurnal yang saya review judulnya adalah Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. Hubungannya dengan bunga tentu saja ada, karena ini merupakan literasi keuangan ya, cara kita mengelola keuangan pribadi begitu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan konsep bunga yang ada. Oke, ya. Pentingnya literasi keuangan bagi pengelolaan keuangan pribadi. Jurnal Nominal volume 6 nomor 1 tahun 2017. Oke. Ya. Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata atau rendahnya pendapatan. Kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan atau mismanagement, seperti kesalahan penggunaan kredit dan tidak adanya perencanaan keuangan. Oke, teman-teman, ini ya, daripada konsep bunga itu, karena bunga ya, kita meminjam ada bunganya, kita investasi juga ada bunganya. Maka dari itu kita harus memiliki perencanaan keuangan yang benar-benar matang, yang benar-benar kira-kiranya tuh harus sesuai dengan beberapa tahun ke depan daripada rencana-rencana kita ke depannya gitu. Ya, ini kesalahan penggunaan kredit, di mana kredit yang bersifat konsumtif itu malah tidak menghasilkan apa-apa, malah justru membuat kita rugi ya. Sudah mendapatkan bunga, terus kita hanya membelanjakannya di hal-hal yang konsumtif, tidak pada hal-hal yang produktif gitu. Oke, misalnya kita kredit hanya untuk beli makan, beli baju, gitu kan, beli pakaian. Padahal kredit juga bisa untuk dijadikan bahan yang lebih produktif. Contohnya ya, kalau kredit rumah untuk spend ya, untuk menyimpan uang daripada karena bunga harga rumah itu kan tiap tahun naik atau tiap waktu naik kan. Sebenarnya kalau untuk ke situ bisa saja, ataupun ingin menabung di emas justru lebih bagus, karena bunganya uang kita yang diinvestasikan ke emas itu bisa ini ya, lebih meningkat gitu ya. Nah, itu adalah contoh kredit yang produktif gitu. Ya, dengan adanya berbagai lembaga keuangan yang bervariasi, menjadikan tiap lembaga berupaya untuk menyalurkan berbagai produk dan jasa keuangan pada masyarakat secara menyeluruh. Ya, di tahun 2022 ini industri 4.0 ya, di mana semuanya serba digital, dan digital ini cukup luas pangsanya ya, bisa memasuki masyarakat luas sampai ke pelosok-pelosok daerah ya. Nah, kesulitan keuangan ya, seperti tadi, mismanajemen keuangan, kesalahan kredit, dan tidak adanya perencanaan keuangan. Oke. Adanya pengetahuan keuangan dan literasi keuangan akan membantu individu dalam mengatur perencanaan keuangan pribadi, sehingga individu tersebut bisa memaksimalkan nilai waktu uang, dan keuntungan yang diperoleh oleh individu akan semakin besar
dan akan meningkatkan taraf kehidupannya. Dan ini ya, memaksimalkan nilai waktu uang. Kalau uang kita ditaruh di emas atau dibelanjakan ke emas, itu kan emas itu cenderung naik ya tiap tiap waktu, tiap tahunnya gitu ya, cenderung naik. Bahkan, di 2022 ini, yang sebelumnya itu di 2019 itu, emas itu masih kisaran Rp600.000 per gram. Eee, karena pandemi sempat menghantam dunia ya, pandemi COVID-19 sehingga mengerek harga emas naik sampai ke level harga 900 ribuan per gramnya. Nah itu makanya, eee, di emas itu sangat baik ya untuk nilai waktu uangnya, sehingga memperoleh, keuntungan yang besar. Misi penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas, sehingga rendahnya pengetahuan tentang industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak mudah tertipu pada produk-produk investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan resikonya. Waduh, ini ya baru-baru ini ya, teman-teman ya, eee, banyak sekali orang-orang yang memiliki tabungan dan uang cukup banyak, ya menurut saya cukup banyak ya, karena 40 juta, 30 juta, itu banyak untuk satu kasus yang ya padahal itu nggak mungkin gitu, nggak masuk akal gitu. Ya kayak trading gitu kan, trading saham, padahal ya bukan seperti itu, di saham itu ya. Sangat disayangkan teman-teman, padahal itu adalah, judi online gitu. Ya semoga kedepannya kita tidak termasuk orang-orang yang, tergiur atas, penawaran-penawaran daripada investasi jangka pendek yang, menawarkan keuntungan tinggi gitu. Oke. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi 4 bagian. Ini ada 21,84% itu memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Cukup besar ya 21% ini ya, penduduk Indonesia bisa, eee, memiliki pengetahuan oke, di sektor keuangan. Ada juga ini yang paling besar, 75,69% memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Oke, ada yang ketiga 2,06% hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. Oke, dia hanya tahu tentang lembaga ya. Yang keempat itu ada besarannya 0,41% tidak memiliki pengetahuan. Nah, angkanya cukup kecil tapi sangat sayangkan ya kemarin, yang memiliki uang cukup banyak itu harus tertipu ya pada penawaran-penawaran investasi jangka pendek yang menawarkan hasil tinggi, padahal sangat mustahil. Oke, pentingnya literasi keuangan dalam bentuk semua aspek keuangan pribadi bukan karena untuk mempersulit dalam menggunakan uang yang mereka miliki, tetapi diharapkan individu dapat menikmati hidup dengan menggunakan sumber daya keuangan yang dimiliki dengan tepat. Selain manfaat untuk individu dan masyarakat, literasi keuangan juga diperlukan untuk memajukan industri jasa keuangan. Karena masyarakat merupakan pengguna utama jasa keuangan. Oke. Literasi keuangan akan menciptakan efek berantai pada tingkat penggunaan produk dan jasa keuangan yang kemudian dapat meningkatkan keuntungan dan mendorong lembaga keuangan untuk berinovasi
dalam mengembangkan produk dan jasa keuangan yang lebih bervariasi. Oke, teman-teman, banyak ya lembaga keuangan yang berlomba-lomba berinovasi mengembangkan produk dan jasa keuangannya, ya, di 2022 ini, di mana industri 4.0 sangat maju terus, ya, sangat memacu kita mengakselerasi industri-industri, khususnya di keuangan itu sangat banyak ya sekarang ya, yang menawarkan jasa keuangan, salah satunya kayak belanja mulai online, terus bank juga digital, kita nggak perlu bertemu fisik, dengan kita hanya menggunakan HP, ya, menggunakan handphone ataupun laptop, kita bisa menabung di bank, gitu. Ya, begitulah teman-teman, bagaimana kita menaruh ataupun memplanning keuangan kita untuk kedepannya agar tidak terbujuk ya pada investasi-investasi bodong. Diharapkan teman-teman bisa mengerti apa itu produk dan jasa keuangan dan lembaga-lembaga keuangannya apa saja gitu. Dilihat apabila ingin berinovasi, karena kalau kita berinvestasi itu pasti kita uang kita itu akan berbunga gitu ya, ataupun untung lah dalam kata lainnya, berbunga atau untung. Kalau kita utang ya berbunga juga gitu, karena bank yang meminjamkan ke kita ataupun lembaga yang meminjamkan ke kita. Oke, sekian dari saya untuk videonya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Aji Sudrajat Peputungan, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.